Halo guys, everyone. Gimana kabar kalian semua? Tarawih masih lancar? Siapa nih yang di sini yang tarawih cuma buat liatin kembang desa tarawih juga? Komen lu anjir. Sama, kita seperguruan bangsat. Today kita akan membahas masih film Cina, cuma sekarang nggak part-partan, capek juga lama-lama. Film ini berjudul Double World. Double artinya dua, world artinya dunia. Jadi dua dunia. Tapi bukan yang itu, bukan yang Trans 7, bukan Ki Rangga Kencana. Yang ini. Berlatar belakang pada tahun di mana Snack Video belum lahir, film bercerita tentang dua negara yaitu Zhao Selatan dan Yan Utara yang selalu berperang. Di mana peperangan itu menyebabkan kemiskinan di daratan tengah, tempat di mana kedua negara itu berada. Diceritakan, akhirnya kedua negara itu sepakat untuk berdamai. Namun, perdamaian itu hanya berlangsung 10 tahun, di mana saat Raja baru Yan Utara dilantik. Di sini dia terus memprovokasi Zhao Selatan untuk kembali memulai peperangan. Cerita ini diawali di kota Phoenix, ibu kota dari Zhao Selatan. Negara itu dipimpin oleh seorang raja muda yang belum berpengalaman, dan dia mengangkat seorang guru besar yang bernama Guan sebagai penasehatnya. Diperlihatkan, di sini utusan dari Yan Utara datang untuk memberikan hadiah kepada sang raja. Namun, ternyata hadiah yang dibawa adalah sebuah jebakan api dan kedua orang tua yang membawanya adalah asasin yang ditugaskan untuk membunuh sang raja. Namun, karena sang raja saat itu dijaga ketat oleh para ksatria dan pengawalnya, maka kedua orang itu gagal menjalankan misinya. Dan saat sang raja panik, guru besar Guan memintanya untuk mengadakan kontes bela diri antara seluruh klan di Zhao Selatan untuk memilih marskal yang nantinya akan memimpin pasukan perang. Lalu, sang raja menyetujui usul guru besar Guan dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Karena zaman dulu belum ada WA dan broadcast BBM, guru besar Guan mengirimkan elang pembawa berita untuk mengabarkan tentang kontes tersebut kepada 8 klan yang ada di Zhao Selatan. Singkat cerita, salah satu elang sampai ke klan Qingyuan. Di sini ketua klan langsung mengumumkan tentang kontes yang diadakan guru besar Guan, di mana dia meminta 3 orang yang bersedia untuk dikirim ke ibu kota Phoenix. 3 orang yang bersedia membawa nama klan mereka adalah Don Yilong, pemuda berandal yatim piatu yang ditinggal ibunya saat baru lahir dan tidak diketahui siapa ayahnya. Lalu Chu Hun, seorang mantan tentara kerajaan yang dianggap pembelot dan diasingkan, dan langsung maju untuk menawarkan diri saat mendengar nama guru besar Guan. Lalu yang ketiga, Chang Qiu. Gampangnya dia adalah seorang polisi di daerah tersebut. Mereka bertiga akhirnya resmi menjadi wakil dari klan Qingyuan dan memulai perjalanannya menuju kota Phoenix. Diperlihatkan, di sini perjalanannya aja udah seperti ujian, karena mereka harus melewati gurun pasir dan menghadapi kalajengking raksasa. Dan di sini, Chang Qiu harus menjadi korban dari kalajengking tersebut, dan hanya menyisakan Chu Hun dan Yilong. Diceritakan Yilong aslinya adalah pemuda yang baik hati, suka menolong dan teguh dalam berhutang. Walaupun di desanya disebut berandal karena sering berbuat onar, dia berniat untuk mencari dan menyelamatkan Chang Qiu yang hilang di gurun. Namun, Chu Hun melarangnya karena mereka harus sampai di kota Phoenix sebelum bulan purnama. Lanjut di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan seorang gadis bernama Jinggang yang sedang dikejar oleh orang-orang dari klan Kadal. Dia dikejar karena dia telah mencuri lencana dari ketua klan Kadal dan akan digunakannya untuk masuk ke kota Phoenix. Di sini tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Dan saat mereka semua sedang berlindung, Yilong melihat ketua dari klan Kadal yang lepas dari pegangannya.
So dia langsung berinisiatif untuk menolongnya. Singkat cerita, mereka semua akhirnya selamat dan atas kebaikan Yilong, klan Kadal memberikan salah satu kuda mereka untuk membantu Yilong dan Chuhun sampai di kota Phoenix lebih cepat. Singkat cerita, begitu sampai di kota Phoenix, mereka langsung disuguhi pemandangan yang cukup kejam. Dua mata-mata dari Yan Utara yang mempunyai ciri-ciri cap di lengannya digantung di depan gerbang kota sebagai peringatan. Di sini Chuhun dan Yilong langsung menuju pos peristirahatan untuk para peserta kompetisi tersebut. Di dalam, sempat terjadi keributan begitu klan Kadal melihat Jinggang yang juga sampai ke pos tersebut. Jinggang dengan senjata pedangnya yang besar dan kelihatannya berat banget. Kayak kalau ada teman yang minta tethering hotspot, hampir sama beratnya segitu. Diperlihatkan dia mampu mengimbangi 3 anggota klan Kadal. Kecil-kecil cabai rawit nih. Namun di tengah pertarungan, guru besar datang untuk menyambut para peserta. Dia juga ditemani hewan peliharaannya yang agak mirip kayak Leonya Iritel di Mobile Legends, GG Gaming. Di sini diperlihatkan Chuhun yang ternyata menyimpan dendam kepada guru besar. Diceritakan kalau dulu saat Chuhun masih menjadi tentara khusus kerajaan, dia dan timnya dijebak di tengah pertarungan besar tanpa bala bantuan. Ternyata, orang yang merencanakan hal itu adalah guru besar. Dia merasa keberadaan tentara khusus itu mengancam kekuasaannya. So, para tentara khusus itu semuanya akhirnya terbunuh, termasuk kakaknya Chuhun, komandan Kompi dan pemilik tombak patah yang dibawanya sekarang untuk bertanding. Dan hanya menyisakan Chuhun satu-satunya yang selamat dari kejadian tersebut. Kembali ke cerita, di sini Yilong berhasil menahan Chuhun yang berniat ingin membunuh guru besar saat itu juga. Lalu malam harinya di penginapan, Yilong berkata kepada Chuhun kalau dia tidak akan mengadukannya ataupun menghentikan niat balas dendamnya, karena dia telah menganggap Chuhun sebagai temannya. Besoknya mereka berdua jalan-jalan di kota sambil mencari orang untuk direkrut sebagai timnya. Karena syarat pertandingan, tiap tim harus beranggotakan 3 orang. Nah, di sini Jinggang yang dari tadi nguntit, dia menjahili Chuhun saat mereka sedang lihat-lihat acara lelang tawanan perang, yang mengakibatkan mereka berdua akhirnya terpaksa membayar salah satu tawanan di sana. Karena mendengar mereka kekurangan anggota, di sini Jinggang menawarkan diri untuk bergabung. Chuhun yang awalnya tidak setuju, akhirnya tidak bisa menolak karena Yilong menyetujuinya dan juga waktu pertandingan yang semakin mepet. Mereka bertiga akhirnya menuju penginapan untuk bersiap mengikuti pertandingan keesokan harinya. Di penginapan, diperlihatkan tawanan yang tadi siang ditebus ternyata ikut ke sana. Perempuan itu bernama Binu, nggak pakai mu. Saat pertama melihat Chuhun, dia tampak langsung mengenali tombak yang dibawanya. Ternyata, ayahnya dulu terbunuh oleh kakak dari Chuhun dengan menggunakan tombak tersebut. Di sini dia ingin membalaskan dendamnya terhadap Chuhun. Namun, Chuhun berkata kalau dia akan menebus dosanya setelah berhasil membunuh guru besar. Binu yang merasa tidak mampu bertarung 1 lawan 1 dengannya lalu menyetujui persyaratan tersebut. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. 8 klan yang datang dari seluruh penjuru negeri sudah berkumpul di arena pertandingan. Babak pertama adalah babak penyisian. Peraturannya sederhana. Seluruh tim hanya disuruh untuk menyeberang dan melewati rintangan. Dan 3 tim pertama yang berhasil finish duluan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak lanjut ke babak berikutnya. Dan pertandingan pun dimulai. 1 tim gugur karena terjatuh ke dalam rintangan, dan tim Yilong memimpin pertandingan. Namun tiba-tiba, arenanya berputar arah dan membuat mereka berada di posisi terakhir. Sementara tiap tim masih berusaha menghindari serangan satu sama lain,
Tiba-tiba muncul rintangan baru, yaitu bola besi yang meluncur secara acak. Satu tim lagi gugur karena tergeprek bola besi yang bertabrakan. Tiap tim berusaha menghindari bola itu dengan caranya masing-masing. Di sini, tim cewek-cewek dari klan Zichuan menjadi yang pertama lolos, dan timnya Yilong lolos di urutan kedua. Walaupun sebelumnya Yilong sempat menolong tim dari klan lain yang hampir jatuh. Dan posisi ketiga akhirnya diisi oleh tim dari klan Falcon. Diperlihatkan di sini ketuanya yang sangat berambisi sampai harus memotong kaki anggotanya yang tersangkut di rantai dan menghambat mereka. Sisa tim yang kalah lalu dicap mukanya sebagai pecundang, bukan cap 3 jari, cap beneran. Sementara tim yang lolos ke babak selanjutnya diberikan medali oleh guru besar. Saat pemberian medali ini, guru besar melihat tombak yang dibawa oleh Chuhun dan langsung mengenalinya. Di sini lagi-lagi niat Chuhun untuk membunuh guru besar tertahan karena ada Jinggang dan Yilong. Guru besar lalu memberinya selamat dan pergi begitu saja. Ternyata, di luar arena setelah selesai pertandingan babak pertama, tim dari klan Macan datang untuk menghabisi Chuhun. Usut punya usut, mereka ternyata diperintahkan oleh bawahan dari guru besar Guan untuk menghabisi Chuhun. Beruntung di sini mereka berhasil dikalahkan. Saat salah satunya hampir tertangkap oleh Yilong, asisten guru besar langsung menembaknya menggunakan crossbow. Dan seketika tembakannya langsung headshot. Setelah kejadian itu, Yilong dan Jinggang membujuk Chuhun agar tidak gegabah. Mereka mengatakan kalau pembalasan dendam akan lebih mudah dilakukan jika dia menjadi marsekal besar dengan memenangkan turnamen ini. Bino yang nggak pernah jauh-jauh dari Chuhun karena ingin membalaskan dendamnya, juga mendengar percakapan mereka dari balik genteng. Kini dia jadi harus menunggu lebih lama untuk menagih janji Chuhun kepadanya. Babak kedua pun dimulai keesokan harinya. Di sini, ketiga tim yang lolos diperintahkan untuk mengambil telur ular raksasa dari sarangnya. Tim yang lebih dulu berhasil akan dinyatakan sebagai pemenang. Tiap tim masuk lewat jalur yang berbeda. Di sini Jinggang tidak sengaja menyentuh bunga yang menyemprotkan racun. Lalu Chuhun dengan cepat mendorongnya dan mengakibatkan dirinya sendiri yang terkena racun. Berpacu dengan waktu, kini Yilong dan Jinggang harus mendapatkan telur ular sambil mencari penawar racun untuk Chuhun. Setelah mengetahui tanaman penawarnya, mereka langsung bergegas mencarinya. Di sisi lain diperlihatkan klan ciwi-ciwi yang sedang melewati hutan yang ternyata hidup. Ini kayak roh rumputnya Tangsan di cerita yang kemarin kita bahas nih. Ibunya nih, jangan-jangan. Mereka terlilit oleh tanaman itu dan ditarik kemana saya juga nggak tahu. Klan Falcon yang kebetulan juga sampai di sana memanfaatkan momen itu untuk kabur dan melewati area tersebut. Ternyata di depannya adalah tempat ular itu menyimpan telurnya. Ketua klan Falcon langsung mengambil telur itu dan melarikan diri. Saat kembali melewati hutan tadi, Yilong dan Jinggang melihat mereka sedang membawa telur. Jinggang lalu mengikuti klan Falcon itu dan ternyata sedang dikejar oleh ular penunggu gua. Lalu Jinggang mengambil kesempatan saat telurnya lepas dari pegangan ketua Falcon waktu dia diserang oleh ular tersebut. Jinggang dan Yilong lalu bekerja sama dan berhasil menghindari ular tersebut. Dan akhirnya ular itu tersangkut di mulut gua saat sedang mengejar Yilong. Dan ternyata, di atas helm ular itu terdapat serbuk tanaman yang bisa digunakan sebagai penawar untuk Chuhun. Setelah mengobati Chuhun, Yilong berinisiatif untuk menolong ular tersebut yang masih tersangkut. Dan di sini teman-temannya akhirnya ikut membantu. Setelah berhasil melepaskan helm dan membebaskan ular tersebut, Yilong meminta izin untuk meminjam telurnya sebentar. Dan tanpa diduga, ternyata ular raksasa itu mengerti dan membiarkan mereka pergi dari sana. Mereka pun kembali ke arena pertandingan dan dinyatakan lolos ke babak final. Sementara ketua tim Falcon yang gagal, mau tidak mau harus menerima cap pecundang di wajahnya.
Di sini guru besar Guan memberitahukan kalau ternyata babak final adalah pertandingan mereka melawan satu sama lain. Orang terakhir yang hidup baru dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi laksamana besar Zhao Selatan. Mereka tidak diperbolehkan mengundurkan diri karena itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap klan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang mengaku sebagai teman dari ayahnya Yilong. Dia mengajak Yilong ke sebuah tempat yang disebut hutan mistis untuk memberitahukan rahasia tentang ayahnya. Begitu sampai di sana, terungkap sebuah fakta bahwa ayahnya Yilong ternyata adalah seorang raja dari kerajaan Yan Utara, dan Yilong adalah pewarisnya. Hal itu ditunjukkan dari tanda Yan Utara yang ternyata ada di lengan Yilong. Wanita itu menyuruhnya kembali ke Yan Utara dan mengklaim kembali kerajaannya untuk mencegah peperangan di daratan tengah. Chu Hun yang memiliki sejarah pahit dengan Yan Utara langsung terbawa emosi dan pergi meninggalkan Yilong. Dia juga mengusir Jinggang yang berusaha membujuknya. Di tengah perjalanannya, dia ditemui oleh Bino yang ingin berpamitan. Bino berkata kalau dia sudah mengikhlaskan dendamnya dan akan hidup merdeka. Mendengar perkataannya, dia langsung tersadar bahwa tidak ada gunanya menyimpan dendam. Lalu dia langsung kembali untuk mencari Jinggang. Namun dia sudah terlambat, karena ternyata Jinggang sudah dikepung oleh guru besar Guan dan kelompoknya. Chu Hun lalu menyerahkan diri dengan maksud agar Jinggang dibebaskan. Namun emang dasar guru Guan ini guru yang killer, dia tetap membunuh Jinggang dengan sadis. Chu Hun akhirnya dibawa dan akan dituduhkan sebagai pemberontak. Di sini terungkap identitas asli dari guru besar Guan yang ternyata adalah mata-mata dari Yan Utara, yang berniat memicu perang besar antara kedua negara itu. Lalu Yilong yang baru datang menemukan Jinggang yang sedang sekarat. Sebelum kepergiannya, dia memberitahukan Yilong kalau guru besar Guan lah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yilong lalu kembali ke kota setelah menguburkan Jinggang. Sebelum pergi ke tempat eksekusi Chu Hun, Yilong pergi menemui ketua klan Falcon dan memberitahukan rencana dari guru besar Guan. Yilong juga memintanya untuk membantu melawan para pengkhianat itu. Yilong lalu pergi untuk menyelamatkan Chu Hun, sementara ketua klan Falcon pergi meminta bantuan ke klan lain yang baru OTW pulang ke desa masing-masing. Next diperlihatkan Yilong yang telah sampai di tempat eksekusi. Di sana dia melobi raja untuk mengizinkannya bertarung 1 lawan 1 dengan Chu Hun. Dia berencana untuk menyadarkan Chu Hun dan membujuknya untuk mau melawan agar kematian Jinggang tidak sia-sia. Di sini Yilong butuh waktu agak lama untuk membuat Chu Hun paham akan rencana Yilong. Melihat hal itu, guru besar langsung menjalankan rencana pemberontakannya, dan seketika seluruh tentara yang menyamar langsung mulai menyerang. Di tengah kerusuhan itu, guru besar memerintahkan para pengawal raja untuk mengamankannya. Namun ternyata ruangan yang disiapkan sudah dipasang jebakan untuk mengurung raja. Kembali ke Yilong dan Chu Hun, di sini mereka mencoba menyerang, namun mereka harus menghadapi para tentara dari Yan Utara. Chu Hun diserang anjing raksasa sementara Yilong harus menghadapi tangan kanan guru besar Guan. Scene ini cukup epik di mana saat tangan kanan guru besar merobek lengan Yilong, dia langsung terkejut begitu melihat tanda di lengannya. Hal itu membuatnya lengah dan tertusuk pisau dari Yilong. Namun, walaupun sudah tertusuk, dia tetap memberi hormat kepada Yilong begitu mengetahui kalau dia adalah pewaris tahta kerajaan Yan Utara. Beralih ke Chu Hun yang sedang kerepotan melawan anjing raksasa, di sini tiba-tiba Bino muncul dan menyerang anjing tersebut. Walaupun bisa menyelamatkan Chu Hun, namun dia harus menerima gigitan dari anjing itu, yang menyebabkan luka yang sangat parah di tubuhnya. Guru besar Guan yang udah menyiapkan jalur pelarian, langsung membakar gedung tempat raja dikurung. Di sini Yilong berusaha menangkapnya sebelum dia bisa terbang jauh.
Sementara Chuhun dan ketua klan Falcon berusaha mendobrak pintu untuk menyelamatkan raja. Akhirnya setelah agak terbang-terbangan sebentar, Yilong berhasil menjatuhkan guru besar Guan. Melihat hal itu, tanpa membuang waktu, Chuhun langsung membantainya tanpa ampun. Guru besar Guan pun akhirnya mati. Dan raja yang selamat langsung memberikan hadiah kepada Yilong dan Chuhun. Di sini Chuhun menyebutkan satu permintaan, yaitu membangun patung Jinggang sebagai tanda penghormatan pahlawan yang telah gugur. Sementara Yilong meminta telur ular raksasa untuk dikembalikan ke sarangnya. Di akhir scene diperlihatkan Chuhun yang telah menjadi laksamana besar dan Yilong yang masih nganggur gitu-gitu aja sedang mengunjungi makam Jinggang. Di sini Yilong juga berpamitan karena akan pergi ke Yan Utara seperti yang disarankan wanita di hutan mistik. Dan film pun berakhir.